Halo Sobat Naik Level, kembali lagi bersama kami di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham ITMG ya, atau PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Ini sesuai salah satu request ya dari penonton yang ada di video kami yang sebelumnya. Oke, kita akan coba bahas secara singkat dan umum ya teman-teman ya. Seperti biasa, ini adalah table of contents atau isi dari video ini. Nanti kita akan bahas company profile dulu, kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga saham. Kemudian ada seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini. Ada bandarmologi, akumulasi atau distribusi. Dan terakhir adalah dari sisi teknikal adalah range pergerakan harganya seperti apa. Oke, kita akan langsung masuk aja ke materi yang pertama yaitu company profile ya. Barangkali ada yang belum tahu ITMG ini perusahaan apa. Ya, ITMG ini adalah perusahaan energi ya teman-teman, terintegrasi dari kegiatan penambangan, pemrosesan, dan logistik batubara di Kalimantan. Ini sudah berdiri sejak 2 September 1987 atau sudah berjalan sekitar 35 tahun ini ya dan memiliki 16 anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya, mayoritas dipegang oleh Banpu Minerals ini sebagai pengendali ya Singapura, kemudian sisanya dipegang oleh masyarakat 34,86%. Dan 34,86% ini itu dipegang oleh asing 16,64% dan lokalnya 18,22%. Ya, Banpu tidak mencatatkan kepemilikan sahamnya di KSE teman-teman ya. Kemudian company history ini IPO tahun 2007 dengan IPO price-nya 14.000 dan IPO amount-nya totalnya adalah 3,1 triliun. Jumlah pemegang saham terakhir 30 April 2022 adalah 24.980 investor ya. Ini bertambah terus terakhir ini dan saldo laba pada kuartal 1 2022 itu adalah 11,9 triliun. Artinya ini perusahaan yang saat ini kondisinya sedang profitable ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan fundamental analisis ya. Yang pertama kita akan bahas dari income statement-nya. Ini adalah grafik total pendapatan ITMG dari 2009 sampai 2021. Ya, grafiknya naik turun ya, memang sesuai dengan harga batubara teman-teman ya. Terakhir 2021 29,6 triliun. Kemudian laba bersih dari ITMG dari tahun 2009 sampai 2021 juga naik turun ya, karena ini memang jualnya ya batubara yang harganya naik dan turun di pasaran. Ya, jadi ini terakhir 2021 profitnya adalah 6,79 triliun atau 22,9% dari pendapatan di tahun 2021. Nah, bagaimana di tahun 2022 ini ya? Laporan terakhir yang keluar baru dari kuartal 1 2022 itu ternyata naik teman-teman ya, dari kuartal 1 2021 ini naik cukup signifikan ya, dan kenaikannya 9,1 triliun. Nah, ini kalau kita setahunkan seandainya kinerjanya sama terus setiap kuartalnya, maka pendapatannya akan melebihi tahun 2021 teman-teman ya. Kemudian kita cek dari kuartal 1 2022 laba bersihnya yang didapat gimana? Ternyata naiknya juga luar biasa teman-teman ya. Naiknya 3 kali lipat lebih nih. Ya, menjadi 2,94 triliun. Ya, jadi secara nominal naik dan secara prosentase juga naik dari tahun 2021 ya, menjadi naik 10% prosentasenya ya. Jadi ini apakah ITMG akan menorehkan kinerja yang lebih cemerlang dari 2021? Ya, kalau dari kuartal 1 sih kita sudah bisa melihatnya iya, tapi kita nggak ngerti ya, kita harus tunggu laporan keuangan berikutnya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi income statement. Kemudian kita akan cek dari balance sheet teman-teman ya. Ini adalah grafik balance sheet total aset ITMG dari 2009 sampai 2021. Ya, terakhir aset 2021 itu 23,8 triliun. Ya, kemudian ini adalah liabilitasnya dari ITMG ya, juga grafiknya seperti ini dan terakhir 2021 itu 6,6 triliun. Untuk ekuitasnya dari 2009 sampai 2021 ini cenderung grafiknya naik teman-teman ya. Nggak seperti aset dan liabilitas yang cenderung sempat stagnan di sini ya, naik turun. Ya, catatan bahwa ekuitas ITMG ini 17,15 triliun ya, jauh lebih besar daripada total liabilitasnya. Jadi ini perusahaan secara umum inilah perusahaan yang sehat. Ya, kemudian kita akan cek dari cash flow statement-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat sekilas ini sebenarnya grafiknya cantik-cantik ya teman-teman ya. Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Arus kas dari aktivitas operasi teman-teman ya. Ini setiap tahun dari tahun 2009 sampai 2021 selalu positif. Ya, artinya perusahaan
menerima kas masuk itu lebih besar dari kas keluar setiap tahunnya. Jadi ini perusahaan yang arus kasnya sehat teman-teman ya, dari aktivitas operasi. Kemudian dari arus kas investasi. Dari tahun 2009 sampai 2021 ini selalu negatif. Artinya perusahaan selalu mengeluarkan dana untuk melakukan investasi atau pembelian aset lah ya teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus, tidak pernah melakukan penjualan aset atau penjualan investasi ya yang lebih besar dari pengeluarannya tahun itu. Jadi ini perusahaan yang terus melakukan investasi setiap tahunnya. Kemudian dari aktivitas pendanaan, dan ini kita lihat dari tahun 2009 sampai 2021 selalu negatif. Artinya perusahaan ini selalu cenderung untuk membayar hutang atau membayar dividen daripada menambah hutang atau meminta uang ke investor. Jadi ketiga-tiganya ini bagus ya teman-teman. Ini perusahaan yang ideal untuk dimiliki sebenarnya kalau dari sisi arus kas ya. Kemudian inilah kas dan setara kas akhir periode teman-teman ya. Jumlahnya terakhir cukup tinggi ya, hampir 10 triliun kasnya. Oke, ini dari sisi cash flow statement teman-teman ya. Kemudian kita cek dari dividen ya. Kalau kita lihat dari 2009 ya sampai 2022 ini Royal nggak pernah absen bagi dividen teman-teman ya. Dan dividen ini range-nya yang pernah dibagi adalah paling kecil Rp494,8 sampai paling tinggi adalah 4172. Ya, harga saat ini pada saat video ini dibuat adalah 34250 atau dengan kata lain kalau teman-teman membeli harga saham di 34250 dan dengan history range dividen seperti ini, maka teman-teman akan berpotensi menerima yield atau dividen setiap tahunnya adalah 1,44 sampai 12,1%. Ya, dan tahun 2022 ini baru satu kali ya, karena selalu dua kali nih teman-teman ya. Seringnya dua kali. Artinya tahun 2022 ini pasti akan membagikan dividen satu kali lagi nanti ya. Nah, terakhir rata-rata di bulan November. Nah, jadi kita lihat apakah di bulan November akan membagikan dividen lagi teman-teman ya. Dan apakah tahun 2022 ini akan mencetak rekor karena dividen pertama sudah 3040 ya. Apakah dividen kedua akan mencetak rekor dividen terbesar selama ini teman-teman ya. Nanti kita akan lihat. Oke, kita akan cek dari PE Standard Deviation Band. Oke, ini saya akan jelaskan lebih detail di sini ya teman-teman ya, karena kemarin ada yang salah paham. Oke, nah kemarin ada yang salah paham seperti ini. Ini kok pernah mencapai harga 182.324.000. Padahal kan ITMG nggak pernah mencapai harga setinggi itu. Jadi teman-teman jangan salah membaca grafik ini ya. Grafik ini adalah grafik PE, ya bukan harga teman-teman ya. Inilah PE. PE-nya itu adalah ya ini 4,19. Ya, ini 22,3 artinya saham ITMG pernah diperdagangkan di price to earning ratio 22,3. Ya, dan saat ini diperdagangkan di price to earning 4,19. Nah, terus ini apa? Ini adalah asumsi jika EPS-nya tidak berubah. Ya, jika EPS-nya tidak berubah, ya dan kembali diperdagangkan di 22,3 maka 8.100 dikali 22,3 maka harganya seharusnya 182.324 ya. Jadi bukan ITMG pernah mencapai harga 182.000 itu bukan teman-teman ya. Jadi ini adalah PE. Oke. Mungkin itu aja ya supaya nggak ada salah paham di sini. Ya, sekarang diperdagangkan di PE 4,19. Karena ini selalu berubah-ubah teman-teman ya. Ketika turun ke bawah, ini kecenderungannya apa sih? Kecenderungannya adalah EPS-nya naik ya. Jadi labanya naik namun tidak diimbangi dengan harga yang naik sehingga pembaginya menjadi lebih besar dan PE rasionya menjadi lebih kecil karena harganya kenaikannya tidak mengimbangi. Ya, jadi PE Standard Deviation Band ini berubah setiap hari. Ya, dan setiap kuartal. Kalau teman-teman lihat ya, ini ada naik tinggi, kemudian naik gini, naik tinggi. Ini setiap kuartal teman-teman ya. Karena faktornya kan ada dua, harga itu kan bergerak setiap hari. Yang kedua adalah faktornya adalah earning. Earning itu kan bergerak setiap kuartal, setiap keluar laporan keuangan. Ya, jadi ini adalah pergerakan harga dibagi earning. Jadi akan selalu berubah setiap hari, teman-teman ya. Ini hanya menandakan bahwa
ternyata saat ini diperdagangkan di bawah rata-rata sebelumnya. Rata-ratanya itu diperdagangkan di harga 9,51. Saat ini diperdagangkan di 4,19. Seperti itu aja bacanya. Oke, ini price to book value juga sama teman-teman ya. Price to book value itu adalah yang dibaca adalah ininya ya. Jadi ini garis ini menunjukkan price to book value-nya. Saat ini diperdagangkan di price to book value 2,18. Ya. Titik pusatnya atau titik pusat itu adalah rata-rata ya, diperdagangkan biasanya rata-rata 1,76. Sehingga ini saat ini sedang diperdagangkan di atas rata-rata price to book value biasanya ya, 2,18. Nah, kalau misalnya ini kembali ya, ini kembali dengan asumsi book value-nya tidak berubah. Ya, asumsinya book value tidak berubah itu artinya book value ini tidak akan berubah selama belum keluar laporan keuangan terbaru. Kalau sudah keluar laporan keuangan terbaru, maka book value pasti akan berubah. Sehingga ini akan berubah lagi deviation-nya, teman-teman ya. Oke, kalau book value-nya nggak berubah, kemudian dia kembali ke standard deviation plus 1, maka harganya akan mencapai 31.540. Ya, jadi cara bacanya seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke yang berikutnya, yaitu yang basic ya, pertanyaan fundamental. Yaitu apakah Anda mau membeli perusahaan yang sudah 35 tahun yang bergerak di bidang batubara, memiliki saldo laba 11,9 triliun saat ini, jadi kondisi perusahaan saat ini sedang profit, karena kan teman-teman mau belinya sekarang ya. Kemudian ekuitas perusahaan saat ini itulah 17,7 triliun atau modal perusahaan yang ada di perusahaan saat ini adalah segini teman-teman ya, atau kalau kita bagi per lembar sahamnya adalah 15.692 per lembar saham. Nah, harga perusahaan yang ditawarkan di bursa itu adalah 38,7 triliun atau harga per lembar sahamnya pada saat video ini dibuat adalah 34.250. Dengan kata lain, kita harus membayar 1,9 kali modal yang harus dikeluarkan kalau pura-puranya kita mau membuat perusahaan yang sama seperti ITMG hari ini. Ya, kemudian inilah profit 12 bulan ke belakang, teman-teman ya. Ingat ya, ini 12 bulan ke belakang. Kenapa? Karena akan berubah terus angkanya ya. 9,2 triliun ya. EPS-nya atau per lembar sahamnya 8.176. Dengan kata lain, kalau kita setuju, oh, saya mau beli di bursa ITMG sekarang harganya 38,7 triliun. Profitnya 12 bulan ke belakang 9,2 triliun. Jadi kalau saya bagi, saya mengeluarkan uang segini dan setiap tahun menghasilkan profit seperti ini, asumsinya tidak naik dan tidak turun, maka akan kembali modal 4,2 tahun. Kembali modal di sini bukan berarti kembali investasinya teman-teman ya. Kembali modalnya artinya secara perusahaan kembali modal 4,2 tahun. Oke. Jadi saya harus mungkin rada luruskan di sini karena ada beberapa yang salah paham teman-teman ya. Oke. Ini pertanyaan memang harus dijawab sendiri ya, karena fundamental itu adalah sifatnya subjektif. Sifatnya sangat subjektif. Kalau teman-teman tanya ke semua orang atau analis fundamental, pasti jawabannya akan beda-beda semua. Makanya ini lebih baik teman-teman sendiri yang menjawab. Oke, kita akan masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa seasonality. Ya, seasonality ini analisa yang paling sederhana teman-teman ya. Pada bulan Juli 10 tahun ke belakang itu probabilitas saham ini untuk naik di bulan Juli adalah 60% dan pada saat ini sudah naik nih 11,74% dari harga penutupan bulan Juni. Nah, jadi apakah sudah terlambat untuk masuk? Ya, kita nggak ngerti teman-teman ya. Ini hanya sebuah informasi yang teman-teman bisa gunakan. Kemudian ini pernah paling tinggi tahun 2016 naik sampai 34% dan pernah paling turun paling rendah 24,32%. Ini bisa dijadikan teman-teman untuk bahan pertimbangan. Ya, ini dari analisa seasonality. Kita akan masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa bandarmologi, teman-teman ya. Oke, kita akan cek ya teman-teman. Di sini ada dua fase yang kami bagi. Yang pertama, fase dari tanggal 2 Maret 2022 sampai 4 April 2022, di mana di sini harganya sideways, namun terlihat ada uang yang keluar ya, uang besar yang keluar. Kemudian dari fase 5 April sampai 20 Juli ya, di mana harganya ini merangkak naik dan terlihat ada terdeteksi ada uang yang masuk teman-teman ya, cukup besar ya. Nah, kita cek dari fase yang pertama dari tanggal 2 Maret sampai 4 April ya. Kalau kita cek dari broker summary, memang ada broker yang sedang buang barang nih teman-teman ya. Terlihat dominasinya ya, 399 miliar ya. Sedangkan yang beli ini terpecah ya, konsentrasinya terbagi rata. Ya, jadi ini sedang ada distribusi di sini teman-teman ya. Padahal ini menjelang dividen. Oke, kemudian yang fase yang kedua yaitu tanggal 5 April sampai 20 Juli ya.
Ini terlihat grafiknya seolah-olah ada distribusi. Kita cek apakah betul. Ya, ternyata kalau kita cek dari broker summary-nya, sebenarnya nggak ada dominasi akumulasi yang sangat kuat ya teman-teman ya. Memang terlihat lebih tinggi, namun dominasinya tidak terlalu kuat, hanya selisih 50 miliar. Ya, jadi secara overall sih ini akumulasi sangat kecil teman-teman ya. Sedang terjadi akumulasi namun sangat kecil. Oke, ini dari sisi bandarmologi analisis teman-teman ya. Kemudian kita cek dari technical analisisnya. Ya, kalau kita cek pada saat video ini dibuat harganya 34.250 tadi ya, ini sudah naik waktu di capture 275. Ini sudah secara garis besar teman-teman ya. Ini bergeraknya sedang uptrend di atas MA 200 dan MA 50 ini beberapa kali mantul ya. Diuji, mantul, diuji lagi, mantul, diuji lagi, sempat break sedikit tapi ternyata false, mantul lagi. Ini masuk ke MA 50 ternyata false lagi. Ini masuk dan false lagi. Apakah ini mantul dan apakah akan membentuk higher high lagi teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita cek dari analis dari grafik ini sedang uptrend, kecenderungannya memang akan naik menuju ke resisten berikutnya yaitu 37.000. Kalau ini 37.000 ditembus artinya dia akan membentuk higher high teman-teman ya. Namun kalau ternyata ini masih di sini aja teman-teman ya, ternyata gagal, ternyata ini break ke bawah, maka dia akan berhenti di harga 30.000 ya. Namun potensinya untuk naik memang cenderung lebih besar daripada untuk turun. Karena kalau untuk turun dia harus menembus satu resisten dan MA 50 lagi yang sudah teruji berkali-kali tidak bisa ditembus teman-teman ya. Oke, kemudian dari sisi likuiditasnya kalau kita lihat teman-teman ya, per hari itu diperdagangkan 3,6 juta lembar saham atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini itu sehari ya kira-kira 123 miliar per hari selama sebulan terakhir. Namun kalau kita lihat kecenderungannya ya volumenya mulai turun teman-teman ya. Jadi mungkin euforia di batubara mungkin sedikit sedang redup ya. Oke, ini aja informasi yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.